Ejekan Hekasak tidak banyak mengubah Feng Tianxing. Avatar yang dia tinggalkan adalah untuk menguji kemampuan dan kekuatannya sendiri, dan mengekspos dirinya pada kekurangan. Namun dalam analisis terakhir, pikiran kecil ini tidak akan berpengaruh apapun di depan Feng Tianxing. Apalagi satu inkarnasi. Bahkan jika ada 10.000 inkarnasi lagi, Feng Tianxing dapat menggunakan cara yang berbeda untuk membunuh mereka, dan itu tidak akan memberi Hekasak kesempatan untuk menciptakan keuntungan. Tapi Hekasak tidak mengetahui hal ini. Dia masih menganggap Feng Tianxing sebagai lawan biasa. Atau, dalam pandangan Hekasak, dia cukup memikirkan Feng Tianxing dengan memainkan trik ini melawan Feng Tianxing. Bagaimanapun, dia adalah orang yang kuat di tingkat kelahiran kembali, dan dia memiliki keunggulan alami dibandingkan yang lebih lemah di tingkat tubuh yang rusak seperti sang Feng Tianxing. Ada perbedaan besar dalam kultivasi di tengah, dan itu bukan celah yang bisa dibuat dengan keterampilan. Selain itu, sebagian besar gelar kejeniusan Feng Tianxing diambil oleh Jia Luo. Bayangkan saja bahwa Jia Luo memiliki murid yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak dari mereka yang terkenal, semuanya jenius dalam hak mereka sendiri. Meskipun Feng Tianxing tampil sangat baik, tetapi dari luar, kekuatan Feng Tianxing sebagian besar adalah milik Jia Luo. Mengajar. Dari perspektif ini, di mata Hekasak, Feng Tianxing benar-benar tidak perlu khawatir. Guru itu berasal dari sekolah yang sama, tetapi kekuatannya masih sedikit lebih lemah, dan dia bermain sedikit licik. Dalam kondisi ini, sudah merupakan perlakuan tertinggi yang bisa diberikan Hekasak kepada Feng Tianxing. Feng Tianxing menghela nafas, dan inkarnasi Hekasak mencibir. Kenapa? Apakah kamu akan mengatakan sesuatu yang dipaksakan oleh situasi sekarang? Itu benar. Menurut statusmu sebagai tuan, selama itu bukan kejahatan membunuh tuannya, kamu bisa dilepaskan, dan kita bisa menghindari pertempuran ini. Mendengar ini, Feng Tianxing dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak, aku menghela nafas karena kamu sepertinya sudah mati. Hekasak membeku sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak. Kupikir kamu punya pepatah terkenal yang luar biasa, tapi aku tidak menyangka akan menjadi kalimat seperti itu. Tidakkah menurutmu itu memalukan? Kapan aku menjadi orang mati? Bahkan jika kamu benar-benar ingin membunuhku, kamu harus mempertimbangkan jarak antara kamu dan aku terlebih dahulu. Feng Tianxing mengerutkan bibirnya, dan menoleh untuk melihat ke Duo dan Keke. Apakah kamu pikir aku bisa membunuhnya? Melihat Feng Tianxing meremehkan musuh dengan begitu ceroboh, kedua langsung mengirimkan suaranya. Ngomong-ngomong, Hekasak juga orang yang kuat di alam kelahiran kembali. Kekuatan ini tidak buruk dalam keluarga. Kamu tidak boleh terganggu dan berkonsentrasi untuk berurusan dengannya. Jika itu benar-benar tidak berhasil, kamu bisa keluar dari tubuhmu. Dan aku akan melapor ke ayahku saat itu. Dan aku pasti akan berbicara untukmu. Melihat pertanyaan Feng Tianxing, Keke sedikit terkejut. Dan tiba-tiba sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya. Secara alami, ini bukan untuk didengar Kedo, tetapi untuk bertanya padanya. Meskipun Kedo berlatih lebih awal darinya dan lebih berbakat darinya, ini hanyalah bagian dari penentuan kecepatan latihan. Keke hari ini tidak lagi seperti dulu. Sejak Feng Tianxing meminta Keke untuk menyerah sementara, karena berbagai pertimbangan, dia sering berkomunikasi dengan Keke untuk mencegah perubahan di sisinya. Keke, yang tidak melakukan apa-apa, secara alami meninggalkan latihan. Hal-hal dapat menghabiskan waktu. Feng Tianxing diam-diam telah memberi Keke banyak dukungan sumber daya, serta memecahkan keraguan dalam cara berlatih. Kini Keke bukan lagi fase keluarga Keke, melainkan kekuatan sebenarnya di tahap awal penghancuran tubuh, yang tidak jauh lebih buruk dari Keke. Ditambah dengan visi Feng Tianxing yang secara tidak sengaja diberikan padanya saat mengajar, penilaian situasi pertempuran secara alami lebih baik daripada Kedo. Setelah sedikit berpikir, inilah transmisi suara. Laksamana Feng hanya memiliki peluang 30% untuk menang, tetapi Feng Tianxing memiliki peluang 90% untuk menang. Mendengar ini, Feng Tianxing mengangguk puas, lalu menoleh dan terus menatap Hekasak. Aku pikir dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu mendapat kabar bahwa aku akan membunuhmu, kamu tidak perlu melaporkannya kepada tuannya. Lagi pula, kamu bisa mengalahkanku. Hekasak mencibir. Senang mengetahuinya. Kembalilah lebih awal. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa tuan menyukaimu. Iblis dengan tulang pemberontak di belakang kepalamu. Mendengar ini, Feng Tianxing tertawa terbahak-bahak. Ya, saya memiliki pemberontakan. Tetapi Anda salah. Seluruh tubuh saya penuh dengan pemberontakan. Ledakan. Saat Feng Tianxing meledak dengan seluruh kekuatannya, kecepatannya telah ditarik secara ekstrim. Dan setelah beberapa saat, seluruh langit ditutupi dengan bayangannya. Saat Hekasak hendak membidik afterimage terbaru, dia berhenti dalam sekejap. Ketika kecepatan mencapai tingkat tertentu, afterimages memang akan ditinggalkan. Tetapi hampir semuanya muncul bersamaan dengan tindakan caster. Dan afterimages dari Feng Tianxing menunggu setengah nafas sebelum muncul. Ini menutup mata. Mengumpulkan energi iblis di sisinya. Avatar dengan hati-hati mengamati perubahan di sekitarnya.
ingin mengetahui posisi Feng Tianxing untuk pertama kalinya. Selama dia tahu apa yang terbaik dari lawannya, He Kasak percaya bahwa dia dapat mengandalkan kekuatannya untuk mengalahkan Feng Tianxing. Garis bergulir ledakan. Tiba-tiba, kekuatan besar datang dari belakang kepala, dan kepala avatar besar He Kasak tiba-tiba turun, dan daun-daun patah yang tak terhitung jumlahnya berkibar satu demi satu. Setelah kejutan singkat, inkarnasi tiba-tiba mengeluarkan geraman rendah, dan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Dia ingin memblokir jalan di mana Feng Tianxing bisa bergerak, dan ingin menggunakan energi magis untuk merasakan posisi Feng Tianxing. Ini adalah tanggapan yang sangat masuk akal, dan sangat tepat. Tapi hanya saja, metode ini tidak cocok untuk Feng Tianxing. Energi sihir itu seperti air pasang yang mengalir deras ke langit, sekilas padat dan terus-menerus. Tetapi selama itu adalah energi iblis, akan ada celah. Selama itu adalah kesadaran yang dipadatkan oleh makhluk hidup, bukan dewa, tidak mungkin menutupi semuanya. Ini berlaku untuk ras manusia yang pandai dalam kultivasi kesadaran, dan terlebih lagi untuk ras iblis yang tidak pandai dalam hal itu. Pada saat ini, Feng Tianxing seperti ikan yang gesit, dengan mudah lewat di antara iblis yang menjelma oleh He Kasak. Kecepatan He Kasak terlalu lambat, sangat lambat sehingga gerakannya tampak seperti gerakan lambat bagi Feng Tianxing. Lambat dan mematikan. Selain itu, kelemahan dari kurangnya kesadaran iblis juga terlihat jelas dalam sekejap. Sebelum kesadarannya hilang, pasti akan ada fluktuasi dalam kesadarannya, yang sama sekali berbeda dari ketenangan genangan air dan pergerakan kelinci seperti ras manusia. Melihat waktunya, Feng Tianxing melompat ke belakang He Kasak, dan guntur di tangannya tiba-tiba meledak, dan guntur yang mengamuk meledak seketika, langsung merobek gelombang iblis He Kasak menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya. Dan mata dingin Feng Tianxing He Kasak berubah menjadi mata penuh keputusasaan. Feng Tianxing mencibir dan menekan telapak tangannya. Api penyucian guntur gila. Ledakan. Ada raungan besar. Embusan angin bertiup. Langit tampak terkoyak oleh cahaya guntur. Langit penuh guntur. Dan guntur yang menggelinding memekakkan telinga. Inkarnasi He Kasak mencoba melarikan diri. Tetapi sekelilingnya sudah dikelilingi oleh guntur. Dan udara dipenuhi bau terbakar yang menyengat. Feng Tianxing berdiri di udara. Tanpa gelombang di wajahnya. Di telapak tangannya ada guntur 9 hari yang dipandu turun dari langit. Dan dia menekan telapak tangannya dengan dingin. Selamat tinggal, Bang.